Halo guys, kembali lagi bersama kami di channel Kerang-Kerang Laut. Di channel yang berisi dengan petualangan yang ada di laut. Gaspol lagi guys, dan hari ini kita bakalan mancing lagi guys. Tapi sebelum itu aku mau mengambil umpannya dulu. Di sini aku bakalan mengambil umpan dari udang. Karena kalau umpan udang itu banyak digemari oleh ikan besar dan juga ikan kecil. Kalau tidak ada udang, biasanya aku mengambil kalomang guys. Karena menurutku kalomang juga sangat digemari oleh ikan-ikan. Tapi kalau di kampungku ada juga yang mengambil cacing laut guys. Cacing laut yang besar maupun di kecil mereka juga dipakai. Cacing laut yang aku maksud itu adalah cacing laut yang ngambilnya itu di tepi pantai. Ada juga cacing besar yang ngambilnya di dalam batu guys. Tapi cacing itu biasanya ada di tengah, bukan ada di pinggiran. Jadi kita berangkatnya harus memakai palu atau juga pakai parang buat mengambil cacing besarnya itu. Keunggulan dari masing-masing umpan itu adalah beda-beda guys. Kalau menurutku memakai udang itu cepat dimakan. Tapi kelemahannya sekali digigit umpannya langsung habis. Dan kalian bisa lihat udang yang aku pakai adalah udang-udang kecil. Adapun cara mengambilnya, pertama-tama siapkan jarinya dulu teman-teman. Setelah itu rentangkan kedua sisi jarinya dan terus didorong sambil digoyang-goyangkan. Karena kalau tidak digoyang-goyangkan, supaya lumpur-lumpurnya itu tersaring guys, dan juga udangnya tersaring juga. Karena kalau tidak digoyang-goyangkan, kita tidak bisa melihat udangnya ada di dalam jaringnya. Jadi kita harus melakukan seperti itu secara berulang-ulang guys. Nanti kalau udangnya dirasa cukup, baru kita ambil. Dan inilah hasilnya. Jadi aku melihat udang-udangnya itu kurasa cukup, dan udang-udangnya langsung aku simpan ke dalam bambu. Di sini aku mendapatkan udang putih, ada udang biru, ada udang hijau yang ada capitnya juga. Jadi semuanya aku masukkan ke dalam bambu tersebut. Kalau di kampungku itu namanya calong-calong. Kegunaan bambu tersebut untuk melilitkan atau mengumpulkan tasinya, dan lubangnya itu dibuatkan untuk menyimpan umpan-umpan yang akan dipakai buat mancing. Setelah aku mencari dan terus mencari udangnya, jadi aku rasa cukup untuk umpannya guys. Karena kalau terlalu banyak kasihan sama udangnya, nanti kalau lebih itu dibuang. Jadi biar tidak mubazir, jadi aku cukupkan dulu untuk mengambil umpannya hari ini teman-teman. Selanjutnya aku berangkat ke spotnya untuk memancing. Setelah sampai di spotnya, aku langsung melihat suasananya teman-teman, dan cuacanya sangat cerah sekali, tapi airnya lumayan dalam. Tapi aku langsung dapat strike yang pertama teman-teman, dan ini ikannya ikan katamba, tapi ketambanya ketamba tompel. Setelah aku amankan ikannya, selanjutnya aku memasang umpannya dulu guys. Tanpa berlama-lama langsung aku dapat strike yang kedua. Untuk ikannya sama dengan ikan yang kayak tadi teman-teman. Untuk strike yang ketiga, aku juga mendapatkan ikan yang sama dengan yang kayak tadi. Dan ukurannya sama juga, yaitu ukurannya 4 jarian. Sambil menunggu strike lagi, jangan lupa klik tombol subscribe-nya teman-teman. Jangan lupa hidupkan lonceng notifikasinya. Tidak lupa juga like dan juga komennya teman-teman. Aku mendapatkan ikan katamba lagi. Biasanya ikan katamba itu sangat doyan pada umpan udang teman-teman. Jadi kalau mancing di dekat karang kayak gini, pasti dapatnya ikan katamba. Dan ikan ini biasanya berkelompok, jadi kalau dapat satu mesti dapat yang lain-lainnya. Ikan katamba ini kalau di kampungku merupakan ikan yang banyak digemari. Jadi biasanya orang-orang di kampungku pada senang memancing ikan katamba, termasuk juga aku guys. Karena selain bentuknya bagus, rasanya juga enak guys. Karena dagingnya itu sangat lembut, apalagi kalau baru datang mancing teman-teman, itu rasanya segar sekali. Apalagi langsung dimasak karena perut sudah lapar, itu rasanya enak sekali. Apalagi kalau dipanggang dan dipakai perasan jeruk nipis guys. Waduh, jadi ngiler nih aku jadinya. Tapi kalau di tempatku ikan ini lumayan langka bagi seorang pemancing yang berjalan. Tapi kalau mereka yang mancing pakai kapal, pakai sampan, mereka ke tengah, itu pasti dapatnya yang besar-besar.
Karena ikan ini merupakan ikan langka, jadi di tempatku harganya sangat mahal guys. Ikan ini lebih mahal daripada ikan baronang. Harganya bisa sampai 50 atau sampai 60. Itu pun kalau harga biasa. Kalaupun harga sudah mahal, itu sudah sampai 70-an. Ikan mahal biasanya terjadi kalau sudah angin barat guys, karena jarang orang yang memancing. Karena kondisi laut sangat tidak mendukung sama sekali. Ombaknya tinggi, anginnya kenceng. Jadi ikan semuanya menjadi mahal. Ikan ini banyak orang yang suka, jadi pantas saja harganya mahal guys. Dulu waktu aku masih sekolah, dan teman-temanku saling mengejar untuk mendapatkan ikan ini guys. Jadi siapa di antara kita yang mendapatkan ikan ketambak itu adalah orang yang paling pintar memancing guys. Karena belum dikatakan pintar kalau belum mendapatkan ikan ini guys. Jadi aku dulu itu hanya bisa melihat sama orang-orang pintar yang sering mendapatkan ikan ini. Dan aku terus belajar bagaimana cara memancingnya dan di mana tempatnya. Kita stop dulu percurhatannya, lanjut ke permancingan dulu guys. Di sini aku akan melepas ikan ketambak lagi guys. Dan aku merupakan orang pintar karena sudah mendapatkan ikan ketambak ini. Selanjutnya aku pasang umpannya dan sebelum aku melempar pancingnya, aku mempersiapkan tasinya dulu guys. Karena di sini aku mancingnya berlawanan dengan arah angin. Jadi itu yang membuat teman-teman aku dulu susah memancing ikan ketambaknya guys. Karena kalau tidak pintar-pintar memancing dan memperbaiki tasinya akan cepat semraut. Jadi bukannya banyak dapat ikan, malah kita sering memperbaiki tasinya. Jadi begitulah ceritanya teman-teman. Sambil menunggu ikannya menyambar umpan, di sini aku mulai mengingatkan kepada kalian guys. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya teman-teman untuk mendukung channel ini. Dan biar mendapatkan cerita-cerita selanjutnya dari aku teman-teman. Lanjut ke permancingannya, di sini aku sudah strike lagi teman-teman dan aku mendapatkan ikan ketambak lagi. Tapi kali ini ukurannya lebih kecil daripada ikan ketambak yang tadi teman-teman, yaitu ukurannya 3 jarian. Selanjutnya aku buka kailnya dulu dan aku simpan ke dalam wadahnya teman-teman. Dan selanjutnya aku memasang umpannya dulu teman-teman sebelum aku lempar kailnya lagi. Seperti yang aku katakan tadi, sebelum aku melemparnya, biasanya aku memperbaiki tasinya dulu teman-teman. Dan tanpa lama-lama aku langsung strike lagi teman-teman. Kita lihat ikannya. Wah, ikannya kali ini lumayan besar teman-teman. Meskipun ikan ketambak, tapi ini ukurannya sangat besar, yaitu 4 jarian. Dan ikannya ketambak tompel. Cukup dulu untuk hari ini, sampai jumpa lagi.